Ini sebuah kisah tentang kesetiaan yang luar biasa di sebuah sudut Bekasi. Kisah tentang seorang perantau sebatang kara yang menghabiskan hari-harinya dengan penuh dedikasi di sebuah kios ayam geprek. Tetangga mengenalnya sebagai sosok yang paling rajin, paling ramah, dan tak pernah punya musuh. Namun setelah malam takbiran, mengapa sosok sebaik dia tiba-tiba menghilang? Mari kita telusuri jejak hidupnya sebelum rahasia besar di balik pintu kios itu terungkap. Di kalangan warga Sukaragam, Abdul Hamid lebih akrab disapa dengan panggilan Pak Bedul atau Bedul. Pria asal Palembang ini bukan sekadar karyawan biasa di sebuah kios ayam geprek di Mega Regency Bekasi. Selama 2,5 tahun, ia dikenal sebagai sosok yang rajin. Setiap jam 8 pagi, tanpa perlu diperintah, ia sudah terlihat sibuk membersihkan kios dan menyiapkan meja kursi untuk persiapan usaha di hari itu. Pak Bedul dikenal sebagai sosok sederhana, memiliki kepribadian apa adanya, dan tidak pernah terlibat masalah. Pria yang berusia 39 tahun ini merupakan sosok yang mudah bergaul. Sering menyapa tetangga, sambil sesekali duduk berbincang santai sambil menikmati kopi. Pak Bedul hidup sebatang kara, tanpa sanak saudara. Kios itu bukan hanya tempatnya bekerja, tapi juga rumah tempatnya berteduh. Ia dikenal sangat baik, tak pernah sekalipun terdengar ada perselisihan antara dirinya dengan warga. Bahkan dikenal ringan tangan, sering membantu warga yang membutuhkan tenaganya. Di kios itu, ia bekerja bersama 2 orang lainnya. Ada seorang juru masak senior yang sudah 4 tahun bekerja, dan seorang karyawan bagian pelayanan yang baru bergabung beberapa bulan. 2 karyawan ini juga tinggal bersama Pak Bedul di kios tersebut. Selama ini, mereka bertiga tampak rukun, bekerja bahu-membahu melayani para pembeli. Seolah tidak ada awan mendung yang menyelimuti hubungan mereka. Menjelang Lebaran tahun 2026, suasana masih tampak normal. Mereka bersepakat libur mulai hari Rabu tanggal 18 Maret dan akan buka kembali pada hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2026. Pak Bedul memilih tidak pulang kampung karena memang tak ada keluarga yang menunggu. Ia setia menjaga kios majikannya, sementara 2 rekannya berencana akan mudik berlebaran. 10 hari berlalu. Sabtu 28 Maret tahun 2026, AL, sang pemilik kios, baru saja pulang mudik dari Cilacap, Jawa Tengah. Ia bersiap membuka usahanya kembali. Namun, ada yang aneh. Tak ada satupun karyawannya yang merespon teleponnya. Rasa penasaran berubah menjadi firasat buruk. Pagi itu, ia mendatangi kiosnya dan mengintip dari celah-celah pintu untuk mengecek apakah karyawannya ada dalam kios. Namun tidak ditemukan tanda-tanda aktivitas apapun. Pintu kios yang terkunci terpaksa dibuka paksa dengan bantuan tukang kunci. Sang pemilik melangkah masuk. Tujuannya hanya satu, mengecek stok bahan makanan di dalam lemari pendingin atau freezer. Tapi hari itu, rencana berjualan harus terkubur dalam-dalam. Di dalam freezer yang seharusnya berisi stok daging ayam, ia justru menemukan bungkusan besar yang dilapisi plastik dan selimut. Saat robekan kecil dibuat dengan pisau, seketika ia terpaku. Apa yang ada di hadapannya bukan lagi sekadar dagangan, melainkan sisa-sisa tragedi yang memilukan. AL kaget dan panik. Ia menceritakan peristiwa itu ke warga dan langsung pergi ke Polsek Serang Baru untuk melaporkan penemuan yang mencurigakan tersebut. Petugas kepolisian terjun ke lokasi, melakukan pemeriksaan. Ketika freezer itu dibuka, petugas menemukan sesosok jasad manusia dengan kondisi yang mengenaskan. Jasadnya sudah tidak utuh lagi. Dari ciri-ciri fisiknya,
AL menduga jasad itu adalah salah satu karyawannya yang ditunjuk sebagai petugas keamanan di kiosnya. Korban adalah Abdul Hamid alias Pak Bedul, berusia 39 tahun. Diduga korban telah meninggal sekitar 5 hari yang lalu. Seorang warga masih melihat Pak Bedul pada malam takbiran menjelang Idul Fitri. Saat itu, Bedul masih beraktivitas seperti biasa di depan kiosnya. Setelah penemuan itu, AL berupaya menghubungi lagi dua karyawannya. DS berusia 27 tahun dan S berusia 24 tahun, yang sebelumnya izin mudik lebaran. Namun, keduanya tidak merespons panggilan tersebut. AL kemudian mencurigai keterlibatan keduanya dalam kasus kematian Bedul ini. Ia semakin curiga ketika menyadari dua sepeda motor Beat dan Vario tidak berada di tempatnya. Bahkan uang 500.000 yang disimpannya juga hilang. Kecurigaan ini ia sampaikan ke petugas kepolisian dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Selain memeriksa pemilik kios, polisi juga meminta keterangan para saksi lainnya seperti teman-teman korban dan para tetangganya. Polisi terus melakukan penyidikan secara intensif. Dengan menggunakan pendekatan Scientific Crime Investigation, polisi berhasil menemukan jejak pelaku yang diduga telah kabur keluar kota. Penyidikan difokuskan kepada DS dan S yang hingga kini belum kembali. Kedua karyawan itu akhirnya berhasil diringkus tim Jatanras Polda Metro Jaya pada hari Minggu 29 Maret tahun 2026 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Mereka ditangkap ketika sedang bersembunyi di sebuah rumah yang berada di area persawahan di Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Polisi membawa mereka ke markas Polda Metro Jaya untuk menjalani serangkaian proses pemeriksaan. Polisi masih terus mencari bagian tubuh korban yang hilang. Dari hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku telah membuang bagian tubuh korban di dua tempat yang berbeda di daerah Cariu, Kabupaten Bogor. Tim Jatanras Polda Metro Jaya menurunkan anjing pelacak dari tim K9 untuk menemukan bagian tubuh yang terpisah tersebut. Setelah melakukan pencarian sekitar 5 jam, polisi berhasil menemukannya pada hari Minggu, 29 Maret tahun 2026. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, polisi mendapati bagian tangan dan kaki di kebun bambu di pinggir jalan Gunung Batu Puncak 2, Desa Selawangi, Kecamatan Cariu. Bagian tubuh korban itu dibungkus plastik berwarna merah. Di tempat yang sama, pada pukul 19, polisi juga menemukan tas berwarna abu-abu berisi bagian tubuh paha lainnya. Sementara itu, potongan paha lainnya ditemukan dalam kondisi terbakar di tumpukan sampah di pinggir jalan Selawangi, Desa Karyamekar, Kecamatan Tanjung Sari, pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi ini berjarak 2 km dari lokasi penemuan pertama. Polisi membawa penemuan ini ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk disatukan dengan bagian tubuh lainnya yang sudah ditemukan sebelumnya. Tim forensik kini fokus melakukan autopsi guna mengetahui penyebab kematian korban. Kini, kedua tersangka mendekam di sel tahanan Mapolda Metro Jaya. Polisi masih melakukan proses pemeriksaan secara intensif untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung lainnya. Polisi juga menggali lebih dalam mengenai kronologi kejadian serta peran masing-masing tersangka saat melakukan penghilangan nyawa korban. Lalu, bagaimana tragedi ini bisa bermula? Mari kita tarik mundur waktunya. Pada Rabu malam, 18 Maret tahun 2026. Malam itu, suasana di kios ayam geprek Mega Regency terasa berbeda. AL, sang pemilik kios, berpamitan untuk mudik ke Cilacap. Ada jabat tangan dan senyum terakhir sebelum ia meninggalkan kunci kepercayaan kepada 3 karyawannya. Kepada atasannya, DS dan S mengaku juga akan mudik berlebaran di kampung halamannya.
DS mengaku akan pulang mudik ke Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat, sedangkan S berencana ke tempat pacarnya di Cikarang Selatan, Bekasi. Sementara Pak Bedul, si penjaga setia, memilih tetap di sana. Bagi Pak Bedul, kios itu adalah istananya, tempat ia menyambung hidup dan merasa memiliki keluarga, meski ia sebatang kara. Namun, begitu bayangan sang majikan menghilang di kegelapan jalan, niat jahat mulai berkecambah di hati DS dan S. Bukannya menjaga amanah, di hari yang fitri, mereka justru mulai menghitung-hitung harta milik orang yang telah memberi mereka pekerjaan. DS dan S telah menyusun niat jahat. Rencana awal mereka cukup gila. Mencuri mobil operasional untuk modal mudik mewah ke kampung halaman. Namun, besi tua itu punya pertahanan kuat. Berkali-kali mereka mencoba membongkar sistem keamanannya, berkali-kali pula mereka gagal. Usaha perampasan mobil itu pun akhirnya mengalami kegagalan total. Bukannya sadar, kegagalan itu justru membakar amarah dan keserakahan mereka. Target pun beralih ke 2 unit sepeda motor Honda Vario dan Beat yang terparkir tenang di dalam kios. Disinilah nurani diuji. DS dan S mencoba menghasut Pak Bedul. Mereka membujuk pria Palembang itu untuk mengkhianati AL, orang yang sudah dianggap Pak Bedul seperti saudara sendiri. Dengan suara tegas, Pak Bedul menolak mentah-mentah. Baginya, harga diri dan kesetiaan tidak bisa dibeli dengan motor hasil curian. Penolakan itu menjadi pemantik petaka. Kalap karena rencana mereka terhalangi. DS dan S kehilangan akal sehat. Mereka mengeroyok dan menganiaya Pak Bedul ketika sedang tertidur pulas di dalam kios yang selama ini menjadi rumahnya. Di dalam kios yang biasanya harum aroma ayam goreng itu, kini tercium bau anyir darah. Pak Bedul pun menghembuskan napas terakhirnya di tangan orang-orang yang setiap hari bekerja bersamanya. Dunia seolah berhenti saat nyawa itu hilang. Bukannya menyesal, DS dan S justru bertindak semakin keji. Dalam kepanikan luar biasa, mereka nekat melakukan hal yang tak terbayangkan, memisahkan raga rekan mereka sendiri demi menghilangkan jejak. Sebagian disembunyikan di dalam freezer, mesin yang seharusnya menjaga kesegaran bahan makanan, kini menjadi saksi bisu kekejaman manusia. Sebagian lagi dibungkus rapat dalam 3 tas, siap dibuang ke kesunyian malam di Bogor. Mereka merampas telepon seluler Pak Bedul dan kabur menembus malam menggunakan motor rampasan. Setelah berkeliling cukup lama, mereka akhirnya memutuskan membuang 3 tas tersebut di tempat yang sepi. Di 2 titik lokasi, di daerah Cariu, Kabupaten Bogor. Kedua titik ini terpisah jarak cukup jauh, sekitar 2 km. Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2026, ponsel Pak Bedul, satu-satunya penyambung komunikasinya dengan dunia luar, dijual murah seharga Rp450.000 secara tunai lewat Facebook. 2 motor milik majikan pun dilepas kepada penadah dengan harga yang menghina nyawa manusia, hanya sekitar Rp2 juta per unitnya. Uang hasil darah itu mereka gunakan untuk bersembunyi di sebuah rumah di area persawahan Majalengka. Namun, mereka lupa satu hal, bau bangkai takkan pernah bisa disembunyikan selamanya. Kecekatan tim Jatanras Polda Metro Jaya akhirnya mengendus persembunyian mereka. Minggu pagi, 29 Maret tahun 2026, polisi berhasil menangkap mereka di Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Pelarian itu berakhir dengan bunyi borgol yang mengunci masa depan mereka. Tak berselang lama, polisi juga menangkap tersangka lainnya berinisial A yang diduga sebagai penadah barang-barang hasil kejahatan DS dan S. Kini, dinginnya sel tahanan menjadi rumah baru bagi 3 tersangka ini. Tersangka A, sang penadah, terancam 4 tahun penjara. Sementara DS dan S
harus bersiap menghadapi jeratan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara yang menanti di depan mata. Kini, Pak Bedul telah pergi dalam sunyi. Ia gugur menjaga amanah. Kisah Pak Bedul adalah pengingat pahit bagi kita semua. Seorang perantau yang dikenal jujur, rajin, dan tanpa musuh harus meregang nyawa di tempat yang ia anggap sebagai rumah kedua. Tragedi di dalam freezer ini bukan sekadar berita kriminal, melainkan potret memilukan tentang betapa tipisnya batas antara kawan dan lawan. Di balik dinginnya dinding besi itu, bukan hanya raga yang membeku, tapi juga rasa kemanusiaan yang terkoyak oleh keserakahan dan amarah sesaat. Mari kita sejenak menundukkan kepala, mendoakan almarhum Pak Bedul agar mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Semoga keadilan ditegakkan setegak-tegaknya, dan semoga kehangatan kepedulian kita terhadap sesama tidak ikut membeku di telan zaman yang semakin keras ini. Sekian kisah jejak kasus X kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap waspada dan saling menjaga.